dan pengolah statistik ya. Jadi ini sebenarnya salah satu software saja, paket software gitu COSTAT ini. Di antara sekian banyak software. Jadi kalau Anda pernah menggunakan, mungkin saya yakin ada beberapa dari Anda atau mungkin semuanya sudah pernah pakai software ya. Yang lain misalnya ada Anda kenal SPSS ya, ada Minitab, ada COSTAT ini ya. Kemudian ada SAS ya. Kemudian ada, saya pernah belajar R ya, R statistik, dan banyak itu software. Nah, kenapa saya milih COSTAT? Pertama, dia gratis kan, ada free, bisa jadi full versi. Itu yang pertimbangan pertama. Yang kedua, kenapa saya memilih COSTAT? Karena berdasarkan pengalaman saya, ya, saya sudah pernah pakai COSTAT. Yang saya sebutkan tadi saya pernah pakai semua. Di antara semua, menurut saya, ini mungkin berbeda pengalamannya. Saya lebih familiar dengan COSTAT. Jadi saya kenal COSTAT ini sudah dari versi lama ya. Jadi saya ketika waktu kuliah S1 tugas akhir, saya belajar diperkenalkan COSTAT itu ketika tahun 2000 ya, tahun 2000. Anda umur berapa tahun 2000 ya? Sekitar hampir 21 tahun yang lalu ya. Jadi ketika tahun 2000 saya di tugas akhir saya harus menganalisis data penelitian saya. Sebenarnya kan bisa manual, tapi kalau manual, Anda sudah pengalaman ketika manual itu kan kalau datanya ketika praktikum perancok pasti setengah mati ya menghitungnya manual. Tapi dengan ada software itu bisa lebih cepat, mengurangi kesalahan, dan berapapun datanya bisa masuk dibanding kalau Anda manual. Jadi saya 2000 itu masih COSTAT versi awal. Jadi kalau COSTAT versi awal itu dia masih under DOS. Jadi layar hitam ya. Kalau under DOS Anda pernah belajar DOS, disk operation system itu komputer yang masih lama itu kan DOS pakai hitam. Itu komen-komennya harus dihafal. Nah, sekarang COSTAT sekarang ini sudah under Windows ya. Berbasis Windows sehingga hampir sama seperti Excel, dia lebih mudah. Kalau dibandingkan dengan SAS, kalau SAS itu Anda harus hafal komen-komennya, dan itu kita harus buat perintah-perintahnya, nggak boleh salah satu titik aja, kurang titik nggak jalan programnya, kurang koma nggak jalan itu. Nah, di sini kita sudah dimanjakan dengan program ini, jadi bagi saya itu lebih mudah. Nah, kemudian di COSTAT itu sebenarnya dia paketnya itu ada dua. Sebenarnya ada COSTAT untuk pengolah data statistik dengan yang tergabung dengan COPLOT. COPLOT itu adalah pengolah gambar ya. Jadi kalau buat grafik dan sebagainya itu pakai COPLOT, sehingga ketika email dibalas dia itu ada dua password ya, satu untuk COSTAT, satu untuk COPLOT. Jadi Anda bisa juga bekerja untuk mengolah data, nanti Anda bisa membuat grafik yang lebih teliti itu pakai COPLOT. Anda bisa download gratis juga itu COPLOT. COPLOT ini hampir sama seperti kalau Anda pernah bekerja Sigmaplot ya, atau pakai Excel membuat gambar, pakai pie, kemudian bar, diagram dan sebagainya. Tapi dia lebih teliti. Nah, tampilannya COSTAT itu hampir sama dengan kalau tampilannya seperti Excel ya. Jadi kita bekerja berdasarkan spreadsheet ya, lembar kerja. Jadi kita buat dulu sel yang kita masukkan datanya di sini. Jadi hampir sama. Kalau Anda biasa pakai Excel, itu akan mudah di sini. Dan keuntungannya COSTAT ini kita bisa mengimport data dari berbagai basis data. Misalnya dari Excel, Anda kerja input data di Excel, itu datanya bisa dipindah langsung ke COSTAT. Nanti akan kita coba ya, bagaimana caranya. Ya, jadi itu COSTAT. Nah, digunakan untuk apa saja COSTAT bisanya? Ada beberapa penggunaan. Yang pertama, misalnya kalau uji atau analisis ragam, ANOVA, ya, uji F, bisa pakai itu. Kemudian kita ingin melihat hubungan antar variabel. Ada punya sebaran data, kelompok data, misalnya kita ingin menghubungkan. Nah, itu bisa misalnya pakai analisis regresi korelasi. Ya.
maka kita bisa pakai Kostat juga regresi. Ini regresi korelasi ya. Kalau regresi itu kan melihat pola hubungan ya, pola hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan korelasi ini adalah melihat keeratan hubungan antara data. Ini saya pikir di statistik atau di Rancop sudah dijelaskan semua. Kemudian bisa juga untuk uji lanjut statistik, ya misalnya LSD, HSD, DMRT, kemudian apa lagi, kontras ortogonal dan sebagainya. Ya, itu bisa. Jadi penggunaannya dia bisa untuk eksperimental design ya, rancangan. Di sini disediakan ya untuk pilihan menunya, rancang acak lengkap, rancang acak kelompok, kemudian ada bujur sangkar Latin atau split plot. Dia perlakuannya apa? Misalnya faktorial, bisa 2 faktor, bisa 3 faktor, 4 faktor, itu bisa digunakan pakai Kostat. Juga bisa digunakan untuk misalnya kalau eksperimental design itu kan ada parameternya, jadi bisa terukur. Misalnya kalau orang sosial itu ada namanya non parametrik ya. Misalnya kepuasan pelanggan itu, misalnya kita penelitian survei kepuasan pelanggan. Puas, sangat puas, tidak puas, agak puas. Itu kan kalau dianalisis secara statistik susah. Maka sehingga harus di scoring. Nah, itu bisa dengan ini. Tapi saya nggak terlalu paham dengan itu karena kalau saya kan biasa di eksperimental design kalau di penelitian saya. Kalau sosek yang non parametrik. Jadi itu adalah penggunaannya. Jadi banyak bisa digunakan dari itu. Ya, tapi sebenarnya ini bisa juga pakai Excel saja bisa, tapi Excel kan manual, harus masukin rumus dan sebagainya. Kalau ini enggak. Nah, kalau kita belajar software, pasti yang pertama kita harus familiarisasi dengan menunya ya, menu yang tersedia di situ tampilannya. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan menu-menu yang terdapat pada software ini. Ya, nanti ini saya memperkenalkan saja. Nanti Anda silahkan coba di rumah isi. Ya, kalau anak sekarang itu yang sudah familiar komputer tuh suka. Ini under Windows dia, jadi sehingga Anda klik-klik aja. Kalau salah tinggal undo dan sebagainya. Jadi jangan khawatir ketika Anda mencobanya nanti salah atau takut rusak, enggak. Jadi intinya kalau belajar aplikasi komputer itu kan harus berani mencoba, jangan takut salah. Ya, saya cerita pengalaman saya belajar komputer itu masih semester berapa? Waktu S1 saya belum bisa komputer, belas sama sekali tidak bisa. Jadi ketika praktikum aplikom di lab komputer itu sampai rusak. Karena saya nggak pernah. Bukan rusak artinya hardware-nya, tapi sampai hang. Saya klik-klik nggak karu-karuan. Karena saya dari kampung kan ya, belajar komputer nggak ada belajarnya. Tapi saya akhirnya bisa karena saya nggak malu. Saya malu belajar, malu bertanya. Saya coba-coba klik-klik aja. Ya sekarang kan nggak kayak zaman pakai DOS harus hafal. Ini apa? Langsung dicoba. Oke, sekarang kita membiasakan bagaimana tampilannya si software. Saya pindah ya screen-nya dari bahan kuliah, saya pindah ke mana, ke software-nya aja supaya bisa langsung jalan ya. Nah, saya share yang ini software-nya. Ini saya cuma memperkenalkan saja, selanjutnya Anda belajar sendiri ya. Mana software-nya? Bentar. Oh, sorry, di bawah. Ya. Ya, ini. Jadi ketika Anda mengklik di Kostatnya, ya, maka yang muncul pertama adalah seperti ini ya. Kelihatan ya ini ya, screen Kostatnya. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kalau kita pertama tampilannya ketika kita membuka itu ada tampilan seperti ini. Ininya putih blank ya. Ini blank. Kemudian di sudut atas ini ada nama file ya. Karena kita belum ini baru pertama belum kita simpan, maka dia keluarnya pertama ini nama filenya adalah
untitled.dt ya. Jadi semua file COSTAT itu dia namanya di belakang .dt untuk datanya ya. Ini tak nama filenya. Kemudian ada menu bar ya. Ini sebenarnya sudah saya tuliskan di bahan kuliah di PPT-nya, tapi saya lebih enak langsung mencontohkan di running data softwarenya. Di sini ada ini yang disebut dengan menu bar, kemudian ada shortcut ya. Ini shortcut ini jalan pintas ya. Sebenarnya perintah-perintah ini adalah sudah terdapat di dalam menu sini. Yang di menunya itu ada pertama ada file, ada edit, ada transformation, ada statistik, ada screen, ada makro dan help. Nah, sekarang kita lihat di menu file ya. Menu file ini menu yang paling penting. Ini berkaitan dengan di sini ada berkaitan dengan membuka data yang sudah ada ya. Ini open ini ada kita bisa membuka file data yang kita simpan yang .dt, ini file-file COSTAT. Bisa juga kita membuka dari binary inif basis data ya. Kemudian bisa dari Excel. Kalau Excel kita ini yang clipboard. Kita mengimport data dari kita kerja di Excel, kita pindah ke sini, nanti saya contohkan. Kemudian ada file untuk menyimpan. Jadi kalau kita sudah bekerja, kita save di sini file pilihannya. Kemudian kalau kita ingin print juga pilihannya di sini di menu file. Kemudian juga kalau kita ingin membuat data ya, membuat spreadsheet, jadi kita buat sel-sel di ini kan blank masih kosong. Kalau kita ingin membuat file bekerja di sini pakai new ya. Nanti kita contohkan. Kemudian menu berikutnya ada menu edit ya. Menu editnya hampir sama seperti di Excel. Dia fungsinya menambah kolom, mengurangi kolom, kemudian menambah baris, mengurangi baris, kemudian menginsert di antara kolom yang sudah kita buat. Itu di sini menunya. Ya, jadi mengcopy kolom ke kolom yang lain, memindahkan, ini menu di edit. Ya. Kemudian menu berikutnya adalah ada menu transformation. Nah, transformation ini kaitan dengan kalau kita ingin mentransformasi data. Ya. Jadi kalau di Rancop atau statistik kan ada diajarkan. Misalnya kita punya serial data, hasil penelitian, misalnya hasil pengukuran. Ketika kita analisis uji statistik, dia tidak nyata. Ya. Misalnya karena datanya tidak normal. Ya. Kan syarat untuk menganalisis uji F itu syaratnya salah satunya harusnya sebaran datanya normal. Asumsinya kan seperti itu. Kalau datanya tidak normal, maka kita melakukan transformasi data. Nah, transformasi data tuh banyak. Ada namanya transformasi. Saya ambil contoh misalnya kalau saya lupa sudah statistik atau Rancop. Ada transformasi log, ada transformasi akar, ada transformasi sinus dan transformasi macam-macam. Terserah itu kita buatnya seperti apa. Kan ada ya di statistik diajarkan seperti itu ya. Di kuliah Pak Sahid atau kuliah Pak Bina, ke Bu Sih, ada ya transformasi data. Ada. Nah, itu fungsinya nanti di sini. Jadi kita bisa mentransformasi data kita, misalnya di transformasi log, transformasi akar, transformasi sin dan sebagainya. Itu menunya di sini. Ya. Kemudian menu berikutnya ini yang paling sering itu adalah menu statistik. Statistiknya ada banyak pilihannya. Ini yang berkaitan dengan uji statistik. Misalnya ketika kita ingin membuat uji ANOVA, analisis ragam, uji lanjut, ini uji nilai tengah, comparements ini, ada BNT, BNJ, uji jarak berganda Duncan, konteks tertulis di sini pilihannya. Kemudian kalau kita ingin melihat korelasi, pola keratan hubungan antara beberapa kelompok data. Kemudian statistik deskriptif, kita ingin mencoba menghitung nilai tengah, kemudian standar deviasi, koefisien varian, kuartil, uji kenormalan data, outlier analysis, misalnya uji pencilan, misalnya kita punya, katakan kita mengukur beberapa
misalnya 100 pengukuran dengan ada 100 orang mengukur benda yang sama satu. Nanti kelihatan di situ ada sebaran data. Data mana yang sebenarnya di luar rata-rata pencilan. Misalnya si A mengukur 10, pada si B 11, ini C. Tiba-tiba ada si Z, dia mengukurnya 1. Jadi kalau di analis statistik datanya 100, yang mana yang tidak dipakai? Itu uji pencilan ya, outlier. Jadi ketahuan. Kemudian bisa juga di sini ada regresi. Ya, regresi pilihan misalnya polinomial, multiple, yang itu stepwise regression dan sebagainya. Kemudian tabel ini tabel chi-square, tabel Z, tabel F dan sebagainya. Ya. Ini pilihannya. Nah, di sini banyak. Ada uji non parametrik. ANOVA ini nanti pilihannya ada rancangan lingkungannya bisa acak lengkap, acak kelompok, ujur sangkar Latin, split plot, split plot. Berapa faktornya? 1 faktor, 2 faktor, 3 faktor, 4 faktor. Silahkan, nanti ada pilihannya. Kemudian kalau screen, menu berikutnya screen ini berkaitan dengan ini nggak terlalu penting. Screen ini cuma preference ya. Misalnya kayak di Windows itu, ini mau diganti warna latarnya, mau diganti warna apa. Kalau di sini kan bawaannya dia abu-abu. Atau batas bordernya nanti kotaknya itu warnanya apa. Kan kalau saya sih default aja, nggak usah dirubah. Tapi misalnya ada mau diganti pink, biar kelihatan pinky gitu kan. Kalau cewek-cewek pink dibuat kotaknya warnanya, ya boleh di sini pilihannya. Jadi ini nggak ada kaitan erat dengan program ya. Ini kaitan dengan preferensi, kesukaan Anda aja. Cuman yang paling penting nanti di sini di pergerakan kursor. Nanti saya tunjukkan itu yang bisa geser kotaknya ke kanan, bisa ke kiri. Kemudian ada menu makro. Ini saya pikir lewat saja, ini cuma kaitan dengan apa? Misalnya direkam, Anda bisa ulang lagi itu apa? Ketika Anda bekerja. Nah, yang terakhir ini yang help. Menu help ini misalnya tadi tentang register, cara kita merubah dari trial ke versi full. Kemudian itu di register. Kemudian getting started ini tampilan cara bekerja kita memulai dengan COSTAT. Jadi saya ngambil kuliah ini dari getting started. Kemudian ada les ini pelajarannya, mencoba ini trialnya. Misalnya lesson 1, pelajaran 1 ini bagaimana kita membuat data. Kemudian operasi-operasi yang sering kita gunakan di sini. Kemudian ada cara di lesson 2-nya bagaimana kita mengimport data di Excel dipindah ke sini. Kemudian cara pakai ANOVA-nya. Kemudian lesson 3 ini misalnya dari ASCII data dan sebagainya. Jadi ini Anda bisa ngulang misalnya lesson 1 cara membuat data file, Anda bisa sendiri membuatnya tanpa kuliah dengan bisa ngulang di sini contohnya. Ada contoh soal dan sebagainya. Ya. Jadi itu adalah menu yang terdapat di COSTAT. Ya. Ini shortcut ini sama aja, cuma di sini ada. Nah, sekarang yang paling penting kalau kita sudah tahu menunya adalah bagaimana kita bekerja dengan COSTAT. Misalnya kita membuat, ini kan misi blank, kita harus buat dulu spreadsheet-nya, buat sel-selnya. Misalnya kita ingin memasukkan data, kita membuat data. Jadi membuat data itu bisa kita membuat baru, kita masukkan datanya di sini, bisa kita mengimport dari Excel. Ya. Kalau kita membuat baru, caranya seperti apa? Misalnya kita punya data ada 8 hasil pengukuran. Ya, kalau di bahan kuliah itu saya kasih yang sederhana. 8, kita punya 8 data. Ya. Jadi kita bekerjanya harus kita buat sini 8 sel. Maka Anda harus buat di sini adalah file, membuat data baru ada new. Karena kita membuat data baru. Anda klik. Nah, akan muncul di sini pilihan. Ya. Ini file new. Ya. Ini kelihatan ya, kotak yang ini ya, box ini. Ini sebenarnya bagaimana kita membuat sel-sel yang ingin kita masukkan datanya. Ya. Di sini adalah ditanya berapa banyak baris yang mau kita buat. Di sini 10. Sekarang kita buat misalnya adalah 8 saja. Ini sebagai contoh saja ya. 8 misalnya. Kemudian kolomnya ada berapa?
kolomnya bisa di sini banyak pilihannya. Mau berapa? Anda bisa 16, 10, tergantung penelitian Anda atau data yang Anda punya. Ya. Saya di sini misalnya pakai kolomnya cuma 2. Saya ingin melihat hubungan antara X dengan populasi data X dengan data Y. Ya. Jadi yang kolom 1 namanya kita bisa ganti di sini. Misalnya kita lihat di sini misalnya saya misalnya mengukur tinggi badan dan berat badan 8 orang atau 10 ya supaya gampang. 10 lah coba. Ini data ngawur ya, saya buat data ngawur. Contoh ya. Ada 10 orang mahasiswa saya ukur tinggi dan berat badannya ya. Nah, jadi di kolom pertama saya ganti namanya misalnya sini tinggi ya, tinggi badan ya, oke. Yang di kolom kedua di situ misalnya berat jangan badan manusia, tinggi tanaman dengan berat basah tanaman lah supaya gampang lah karena kaitan dengan pertanian. Misalnya Anda punya 10 varietas 10 varietas misalnya 10 varietas tanaman, Anda ukur berapa tingginya dan beratnya ya, oke. Kalau sudah itu misalnya kita punya data seperti itu kita oke-kan. Oke, klik. Sehingga tampilannya seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan sudah bisa lihat ya? Ada di sini kolom tinggi, di sini ada berat. Sekarang kita masukkan di sini bisa tingginya. Anda lihat di sini cara memasukkan datanya. Jadi sel yang aktif itu dia ada border hitamnya ya. Bisa ada kelihatan kotak hitamnya di sini ya. Ini artinya sel yang aktif. Misalnya tingginya 60 cm ya. Kita enter. Sehingga dia setelah di enter yang aktifnya berarti di baris kedua ya. Ini yang kotak. Nah, ini yang saya bilang ini kadang-kadang pilihannya bisa. Misalnya dari sini 60 kita enter, dia turunnya ke bawah. Itu tergantung kesukaan kita, mau kita input data tuh 60 tinggi semua kita input. Misalnya 60, 70, di sini saya enter lagi, di sini 50 ya. Maka saya akan menginput data ke bawah. Ya. Tapi kadang-kadang ada yang lebih suka, dia misalnya tinggi 60, berapa beratnya. Jadi kita bisa rubah di screen. Anda klik screen, ada kursor movement, diklik, muncul di sini, di specifies how the cursor move. Nah, ini maksudnya, ini secara spesifik bagaimana menggambarkan gerakan kursornya. Kalau ini kan down, berarti dia saya enter atau tab, dia akan turun ke bawah. Tapi kalau kita ganti di sini, misalnya Anda lebih suka ke kanan, ini to the right, saya rubah. Ketika saya masukkan 60, saya enter, dia pindah ke kanan. Nah, jadi itu tergantung Anda mau pilih ke kanan atau ke kiri untuk memudahkan Anda menginput data. Kalau saya lebih senang misalnya ada parameternya ada banyak 20 misalnya ke kanan, saya lebih suka tinggi. Saya masukkan tinggi sampai selesai, baru saya pindah ke sana. Jadi sehingga saya lebih mudah kursornya saya rubah bergeraknya ke screen ini, saya pindah ke salah. Saya pindah ke bawah ya. Jadi 50 misalnya kita masukkan lagi di sini 49, di sini 56, 55. Ini saya ngawur aja masukin data ya, 45, 86, 32, 56. Berapa ya? Kacau aja, saya isi aja asal. Oke, di sini berat tanamannya misalnya ada 15, ada 23, ada 32, ada 22. Sorry, ini bukan 232. Misalnya 23. Ini asal aja, ini contoh data saja. 34, 21, 10, 15. Nah, ini misalnya datanya seperti ini kita input. Ya. Jadi kita sudah punya data yang kita masukkan di sini. Ini saya contohnya ambil sedikit cuma 10. Sedangkan hasil penelitian biasanya contoh statistik pun bisa sampai 100, bisa sampai 50 dan sebagainya. Saya ambil yang mudah saja.
Oke. Sampai sini sudah bisa ya mengikuti? Bisa, Pak. Saya, ini masih gampang. Dan memang gampang. Ya, coba sebentar saya lihat. Nah, sekarang ini seandainya data. Kita sudah baru input data, ya. Bagaimana cara kita menyimpan data ini? Ya, misalnya kita belum menganalisisnya, tiba-tiba kita harus berhenti bekerja di komputer. Misalnya Anda mau pergi atau mau ke kampus dan sebagainya. Maka data ini harus kita simpan kan? Karena kita belum analisis. Nah, bagaimana cara menyimpan datanya? Anda klik aja di sini, file, save as ya. Oke. Nah, dia menyimpan datanya ini selalu basisnya .dt. Kemudian Anda mau nyimpan di mana? Tinggal Anda klik di sini adalah di browse. Anda klik browse-nya. Ya. Anda mau nyimpan di mana? Silahkan ya. Saya misalnya nyimpan pengen di dokumen, di my dokumen di sini. Kemudian saya buat di sini satu folder, misalnya di sini kuliah Aplikom. Ini kelihatan ya save as-nya di save as saya, kelihatan ya, Aplikom. Ya, saya bikin folder di dalamnya, saya simpan. Saya misalnya di sini saya pakai datanya tes ya, coba apa tes ya, percobaan lah, misalnya saya bikin percobaan ya, data langsung kita save. Sudah itu ini ada keterangan di bawahnya first column, ini nggak perlu kita isi, sudah secara otomatis dia membaca yang akan kita simpan. Di sini akan kelihatan pada baris pertama apa isinya, baris terakhir 10 angka. Ini ada berapa jumlahnya. Tinggal kita oke kan. Oke. Nah, kalau sudah tersimpan, dia nama filenya akan sudah berubah di sini. Di percobaan .data. Artinya ini filenya sudah simpan. Sekarang kita close. Misalnya kita close ya. Saya close. Misalnya saya matikan softwarenya, kita tinggal close. Kita ingin mencoba sudah tersimpan atau belum. Saya close. Saya simpan. Yes. Oke. Nah, sekarang misalnya kita shutdown komputer kita. Ketika kita kembali, kita ingin bekerja kembali. Nah, sekarang kita buka lagi Kostatnya. Ya. Saya buka Kostatnya. Saya buka Kostatnya dulu. Oke, saya share screen kembali Kostatnya. Ya, saya buka ya Kostatnya. Kelihatan ya Kostatnya? Sekarang kita panggil lagi data itu. Tinggal Anda lihat di sini pakai open. Bagaimana kita mengambil open? Open datanya, kita tadi kerjanya disimpan di .data Kostat. Kostat. Maka Anda lihat di situ filenya di sini. Anda cari, Anda nyimpannya di mana. Kalau saya tadi nyimpan di dokumen, ada kuliah Aplikom, ada percobaan data. Nih ya, file yang tadi disimpan. Kita klik open. Replace the old data ya, oke. Nah, akan muncul kembali data yang kita buat tadi. Ya. Jadi itu bagaimana cara menyimpan, cara memanggilnya lagi. Jadi kalau kita sudah ini bekerja, ketika Anda ingin nambah lagi, Anda simpan, nggak usah save as lagi kan. Kalau sudah filenya yang itu, Anda tinggal save saja. Kalau save as, kalau kita mau menyimpan dalam nama file yang baru. Oke, ini. Kemudian apa yang mau saya lanjutin ya? Sudah bisa cara mencoba men-save. Sekarang kita bekerja dengan data ini. Ya. Sekarang kita ingin melihat statistik deskriptifnya. Ya. Jadi statistik deskriptif ya, itu bukan pengambilan keputusan. Kita cuma ingin mendeskripsikan data dari data yang ada ini.
misalnya nilai tengah, standar deviasi, variansinya, kemudian berapa banyaknya data, dan ini kan kaitan misalnya kita ingin membuat grafik, ya kita ingin melihat berapa sebenarnya standar deviasi dari data ini. Maka kita klik aja di sini adalah statistik deskriptif. Ya, statistik kan ada dua, ada deskriptif, ada inferensial. Kalau inferensial itu terkait dengan pengambilan keputusan, misalnya uji T, uji F, dan sebagainya. Sekarang kita deskriptif dulu. Sekarang statistik, kita klik. Kemudian di sini ada klik deskriptif ya. Nah, kelihatan ya ada statistik deskriptif ya. Ada, Pak. Ya, oke. Sekarang kita ingin melihat mana dulu yang mau kita analisis. Misalnya saya ingin melihat sebaran data di tinggi tanaman ini ya. Berapa rata-ratanya, paling besar nilainya berapa, paling kecil berapa, kemudian jumlah datanya berapa. Maka data kolomnya ini kita klik di sini. Anda tinggal pilih Anda ingin melihat tinggi saja kah, atau berat saja, atau semuanya. Saya ambil contoh sini tinggi saja ya. Tinggi. Ini ada pilihan broken down by. Jadi ini misalnya kita penelitian tinggi. Kita ingin melihat ada beberapa tanaman, misalnya tanaman ya, ada beberapa varietas. Jadi dipisahkannya pembagiannya berdasarkan varietas. Untuk sekarang kan kita tidak melihat varietas, cuman ini tinggi ada ulangan, 10 ulangan. Ya. Ini dikosongin aja. Keep if-nya ini juga dikosongin. Nah, yang penting itu di lines-nya. Anda lihat lines-nya. The lines itu pilihan yang mana mau Anda ukur. Kalau yang baris 1 itu ada rata-rata, standar deviasi, jumlah keseluruhannya, kemudian minimal maksimal R-nya. Kemudian ada yang pilihan kedua, kita ingin tahu berapa koefisien variannya, variansinya, terus jumlah kuadrat dari tinggi, jumlah kuadrat dari berat. Ya, ini saya nggak ngerti skewness kurtosisnya apa, ini uji itu saya lupa. Kemudian 4 ini normality test, kita ingin melihat distribusinya distribusi normal atau tidak. Ya. Kemudian ini 5%-nya berapa, 25%-nya berapa, 50% apa istilahnya kalau ingin buat box plot, kuartil ya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dan sebagainya itu. Kemudian yang keenam ini pilihan untuk outlier, tes itu apa? Tes uji pencilan ya, tadi yang saya bilang. Di antara data 10 data ini mana yang data pencilan yang tidak mengumpul. Jadi kalau kita lihat statistik itu kan datanya mengumpul di titik mana. Nah, ada satu mungkin yang di luar populasinya, rata-rata populasinya. Nah, itu yang disebut dengan outlier atau pencilan. Ya, itu. Jadi itu pilihan-pilihan menu yang bisa kita analisis yang bisa kita lakukan. Sekarang kita mulai dari yang pertama, misalnya yang paling sering itu adalah rata-rata, ya, standar deviasi, jumlah dan sebagainya. Nah, ini. Nah, kemudian ada wide format. Ini kalau kita ingin melihat dibuat format yang luas, kita nggak usah aja. Kemudian ini insert result add, ini pilihan untuk pilihannya ada down, berarti dia tidak dimasukkan di grafik yang ini, dia terpisah. Atau kita mau masukkan di datanya itu akan dimasukkan ke dalam, kalau satu tinggi berarti dia di tabel sini nanti masuknya. Kalau di berat berarti di berat itu akan dimasukkan. Kalau di N berarti dia membuat sel baru di sebelahnya, paling kanan, paling akhir dia akan membuat sel baru. Kita pakai down saja. Jadi dia nampilkannya tidak di dalam spreadsheet yang ini. Ini down. Kalau sudah, tinggal Anda klik OK. Ya, OK. Nah, maka muncul hasilnya. Ini nggak terlihat karena kalau ini saya harus keluar ganti screen, karena sebenarnya kalau seharusnya kalau di saya di tampilan Anda ketika bekerja itu nanti akan muncul tiga Windows, ada yang spreadsheet-nya ini, kemudian ada ini yang untuk editornya, nanti hasilnya keluar di Windows sendiri. Ya, di saya kelihatan ada 3, tapi di Anda di screen Anda karena ini Zoom cuma ada 2 kan, cuma ada spreadsheet-nya sama untuk edit programnya di sini. Jadi saya tutup dulu ini, saya pindahkan hasilnya supaya kelihatan. Maka hasilnya itu seperti ini. Nah, kelihatan ya, ada untitled koteksnya. Ada kelihatan? Ada, Pak. Ya. Di
screen zoom Anda mungkin ini satu aja ya kelihatannya ya. Satu ya? Cuman ini aja yang kelihatan. Iya Pak, satu Iya, Pak. pop up aja Pak. Ya. Nah, seharusnya kalau ketika di layar normal, ketika kita bekerja, itu ada 3. Jadi ada tadi semua file yang tadi 2, tambah ini 1. Ini sebenarnya di atasnya. Jadi ini maka akan muncul hasilnya seperti ini. Deskriptif, statistik. Ya. Ini ada tanggalnya Anda melakukan uji. Ini datanya disimpan di mana, data yang mana yang Anda analisis. Kemudian kolom mana yang Anda analisis. Ini tadi kita hanya kolom 1 tinggi ya. Nah, lainnya cuma 1. Maka akan di sini terlihat. Ini X kolom tinggi, maka rata-rata dari data tadi itu adalah 57,2. Ya. Kemudian standar deviasinya itu 15,09. Ini titik ini koma karena ini bahasa Inggris kan titik itu desimal. Kalau kita titik itu ribuan, tapi di bahasa Inggris kan desimal. Kalau koma justru dia membaca ribuan. Nah, kemudian sum ini jumlah ya. Jumlah dari 10 data tadi jumlahnya 572. Kemudian minimumnya angka minim data itu paling rendahnya berapa tadi? 32, maksimumnya adalah 86. N ini jumlah datanya ada 10. Ya. Jadi itu adalah di situ. Jadi Anda nggak usah menghitung secara manual, ya. Langsung muncul dia deskripsi datanya. Sekarang kita coba deskripsi selanjutnya. Saya stop screen lagi untuk menghilangkan menutup hasil analisisnya. Kita kembali ke speed tadi. Saya stop. Saya masuk ke kostatnya lagi. Ya, ini tadi kalau kita melakukan menghitung berapa rata-rata. Sekarang kita coba yang lain. Anda klik di sini. Kita ingin melihat sebenarnya variansi keragaman dari data ini untuk tinggi. Berapa variansinya, kemudian koefisien variannya berapa, terus jumlah kuadrat data itu. Ya, jumlah sigma X kuadrat. Jadi kalau CV itu biasanya kita untuk ingin melihat misalnya ini ulangan, data ini ulangan, kita ingin melihat berapa keragaman dari data ini. Seharusnya kalau ini ulangan datanya sama, ulangan bisa tanaman itu perlakuannya sama, ulangan seharusnya datanya tidak jauh berbeda. Sehingga koefisien variannya itu maksimal 10% ya. Nanti kita lihat data ini seperti apa. Misalnya kita klik di sini. Anda klik di yang lines yang nomor 2, klik, tinggal di OK saja. Nah, akan muncul. Saya stop screen, saya lihat yang hasilnya. Kita lihat. Oke. Balik ke sini. Nah, ini tadi sambungannya di ini. Tadi kan datanya seperti ini, yang standar deviasi dan sebagainya. Dia akan keluar di bawahnya, disambung. Nah, maka datanya muncul seperti ini. Ini kan tadi, data tadi. Ini rata-ratanya, min, rata-rata di bawahnya koefisien variansi. Rata-ratanya 57,2, koefisien variasinya 27,04%. Jadi koefisien variannya itu 27%. Jadi kalau ini datanya seperti ini, seharusnya datanya tidak baik karena variansinya besar ya. Ini yang 15,09 ini standar deviasi tadi itu. Kemudian variansinya 227. Ini 572 ini jumlah keseluruhan data. Kemudian sum sigma X kuadrat ya, itu 34.768. Jadi kalau Anda hitung manual di sini, kan kalau manual tinggi. Di sini ada X kuadrat, 60 kuadrat berapa, 70 kuadrat berapa, 50 kuadrat berapa. Kadang-kadang kan kita disuruh hitung itu kalau kita ingin melihat simpangan baku dan sebagainya. Kemudian disigmakan, itu dapatnya 34.768. Nah, jadi dengan software ini itu cepat saja daripada Anda menghitung manual. Ya kalau 10 gampang aja, kalau 100 setengah mati kan kita menghitung sigma X kuadrat dan sebagainya. Tapi dengan ini itu akan muncul tahu semua. Oke, saya stop screen lagi. Sorry, saya bolak-balik stop screen, stop screen karena nggak kelihatan. Ya, jadi itu gunanya. Nanti Anda bisa coba misalnya dengan data Anda sendiri. Ya, mungkin ketika statistik dulu Anda disuruh menghitung seperti ini, Anda masukkan coba kayak ini. Anda bandingkan kecepatannya dengan Anda menghitung secara manual. Ya.
Jadi itu. Ya. Oke, sekarang kita lihat 5, misalnya saya ambil 5%, 25%, 50, 75-nya. Saya klik, kemudian saya oke. Oke. Nah, ini. Sorry, saya stop screen, hasilnya seperti ini. Sebentar. Capek juga bolak-balik layar ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tadi, maka 25% dari data ini, sebaran data yang tadi, 5%-nya adalah 37,85. Ya. Kemudian Q1 kuartil 1-nya, 25%-nya itu adalah 49,25 dari sebaran angka ini. Kemudian nilai tengahnya, mediannya 50%-nya itu adalah 55,5. Ya. Q3-nya 75%-nya 66,75 dan 95%-nya adalah 78,8. Itu kalau kita ingin disuruh melihat sebaran datanya, ya. Ya, tapi jarang sekali kita kalau orang rancop jarang pakai yang kuartil dan sebagainya. Oke, itu adalah salah satu contoh bagaimana penggunaannya ketika kita ingin melihat statistik deskriptif. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Bisa diikuti nggak? Atau ada komentar, saya terlalu cepat atau seperti apa? Bisa dipahami nggak? Kalau diam ini saya bingung, Anda paham atau Anda tidak paham? Bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Saya. Jadi nanti Anda silahkan Anda coba dengan data Anda sendiri atau dengan data ini seperti apa. Sekarang itu kalau kita lihat statistik deskriptif. Sekarang apa yang bisa kita lakukan berikutnya? Berikutnya misalnya saya ingin, ini saya close dulu ya statistik deskriptif. Saya ingin melihat hubungan antara tinggi dengan berat. Saya ingin melakukan analisis regresi korelasi. Ya, Anda sudah pernah ya di statistik belajar tentang regresi korelasi, ya kan? Nah, biasanya kalau datanya sedikit, ya satu faktor, misalnya satu parameter dengan parameter lain, antara X1 dengan X2 sebenarnya hubungannya, terus keratannya biasanya kita pakai Excel saja kan? Excel mudah ya. Kita masukkan di tabel dibuat gambar, kemudian diklik, add trend line, ditampilkan equation-nya, kemudian R kuadratnya ya. Ini saya misalnya copy ini. Saya misalnya, oke, saya pindah Excel dulu. Di Bukamila sudah dijelaskan tentang Excel ya, regresi korelasi menggunakan Excel ya. Sudah belum? Di kuliah Bukamila. Misalnya kita punya data, ada beberapa X1, X2, X3, kita ingin melihat hubungan antara parameter ini. Misalnya saya ingin melihat P jaringan, misalnya saya punya data P jaringan dengan serapan P. Misalnya ini, kan kalau melihat regresi korelasinya kan pakai Excel gampang aja ini. Ya, misalnya kita blok yang mau kita lihat hubungannya, kemudian kita insert, kemudian kita pilihan apa di sini, scattering misalnya. Nah, datanya seperti ini ya. Ya kan, kalau di regresi di tabel hubungan X P jaringan dengan serapan P seperti ini. Ya. Kalau kita ingin melihat persamaannya seperti apa, kemudian korelasinya seperti apa, tinggal Anda klik di sini. Kemudian add data trend line, ya kan? Kemudian di sini kita pilih optionnya eksponensial kah, linear kah, logaritmik kah, polinomial kah, atau power dan sebagainya. Misalnya kita pilih lihat hubungan ini linear. Tinggal kita lihat di bawahnya ada display equation on chart, display koefisien determinasi R akan muncul. Oke. Sehingga muncul persamaannya adalah
yang menunjukkan hubungan antara P jaringan dengan serapan P itu adalah Y sama dengan 2500X min 5 kali 10 pangkat 12 ya. Dengan R-nya adalah R kuadratnya 1. Jadi R-nya, koefisien korelasinya tinggal diakarkan 1, 1. Sehingga kita bisa memprediksi kalau P jaringannya berapa, maka kita bisa menghitung prediksi kira-kira serapan P-nya berapa. Kan gitu gunanya trend line itu Pak, analisis korelasi. Kan seperti itu ya, sudah diajarkan kan oleh di Excel. Sudah sampai di situ kan? Sudah belum? Sudah apa belum? Yang di Bukamila sampai di situ, mengolah data Excel-nya. Tapi Anda sudah saya anggap tahu lah, kalau ini yang seperti ini kan sederhana, gampang. Nah, sekarang apa kelemahan dari kalau kita menggunakan Excel? Di Excel ini cuma muncul dari data ini cuma muncul adalah trend line-nya, regresinya, kemudian koefisien determinasinya. Kita tidak tahu secara statistik ANOVA dari regresi ini nyata atau tidak ya, persamaan ini nyata atau tidak. Kan ada di analis regresi itu nyata atau tidak persamaannya. Ya enggak? Kalau di statistik. Nah, itu tidak akan muncul di Excel. Tapi kalau dengan software tadi, dengan COSTAT, itu akan muncul. Sekarang misalnya kita ambil ya, dengan COSTAT. Misalnya kita ingin tahu hubungan antara tinggi dengan berat. Ya, maka kita analisis regresi. Anda pilih menu statistik, Anda pilih regresi, kita pilih polinomial. Ya. Nah, di sini kelihatan ya ada pilihannya. Sekarang yang ingin kita hubungkan adalah tinggi dengan berat. Sekarang Anda pilih yang mana variabel X, yang mana Y-nya. Yang mana variabel bebas, yang mana variabel tergantungnya. Jadi misalnya kita berasumsi berat badan itu dipengaruhi oleh tinggi badan. Semakin artinya asumsi kita. Jadi berat badan dipengaruhi oleh tinggi badan. Nah, sehingga kita bisa tentukan kalau seperti itu asumsinya, artinya yang variabel tergantung, yang dependent variabel Y-nya berat, Y-nya adalah berat. Sedangkan tinggi ini adalah variabel bebasnya X. Tapi akan berbeda XY-nya kalau kita berasumsi justru berat badan yang mempengaruhi tinggi. Kalau seperti demikian, maka berat badan itu adalah X-nya yang bebas, yang dipengaruhinya yang Y-nya adalah tinggi. Jadi hati-hati ketika kita melakukan saya belum bagi screen-nya ya. Sorry saya ulangin. Saya ngomong aja screen-nya enggak saya bagi, sorry. Kelihatan ya screen-nya ya? Bisa dilihat ya screen-nya. Nah, saya ingin sering di penelitian, di ujian akhir, ya, saya sering melihat mahasiswa itu salah, tidak memahami konsep regresi. Ketika dia bicara regresi korelasi, dia tidak memahami yang mana sebagai variabel bebas, yang mana variabel tergantung, ya. Yang mana dependent variabel, yang mana independent variabel. Ya. Sekarang kalau dia akan berbeda, terbalik. Misalnya gini, dia menghubungkan antara dosis pupuk dengan tinggi tanaman, misalnya. Kira-kira mana kalau dari dua parameter itu yang mana sebagai variabel tergantung, ya, yang dependent, yang bebas, mana yang variabel tergantung? Kira-kira menurut Anda yang mana? Kalau ada percobaan, kita ingin melihat hubungan antara dosis pupuk dengan tinggi tanaman. Ini konsep dulu sebelum saya masuk ke situ. Yang mana yang X-nya, yang mana Y-nya? Sebenarnya sama aja, X sama Y terbalik-balik, tapi secara persamaannya nanti beda. Yang mana kira-kira?
X-nya yang mana Y-nya. Kalau ada dua populasi, ada pupuk, dosis pupuk dengan tinggi tanaman. Yang mana? Pupuk, Pak. Yang Pupuk yang jadi mana? X atau yang menjadi variabel bebasnya pupuk, Pak, karena memberikan pengaruh, Pak. Ya. Artinya Anda sudah paham konsepnya. Karena nanti akan, memang dua-duanya bisa, mau yang satu jadi X, yang satu jadi Y, atau dibalik juga, itu nggak masalah, akan muncul dia persamaan, tapi akan interpretasinya akan beda. Jadi kadang-kadang itu juga bukan hanya masalah di S2 dan di S3 pun kadang-kadang mahasiswa itu tidak paham. Misalnya tadi pupuk X-nya tingginya Y. Tapi dibalik bisa aja. X-nya tinggi, Y-nya pupuk. Tapi begitu di run statistik, ketika diambil kesimpulan kan jadi pengaruhnya beda. Kalau yang X-nya adalah pupuk, X-nya adalah tinggi, artinya tinggi tanaman, misalnya berbanding lurus dengan dosis pupuk. Kan lucu gitu loh. Tidak pas. Tapi yang benar misalnya adalah penambahan dosis pupuk jalan berbanding lurus dengan peningkatan tinggi tanaman. Nah, itu yang saya bilang, artinya Anda harus paham konsep asumsi dasarnya. Oke. Sekarang balik ke laptop. Ke laptop. Ke data ini. Sekarang ini ada data seperti ini. Sekarang asumsi kita misalnya berat itu dipengaruhi oleh tinggi. Jadi berat itu adalah Y, ya, X-nya adalah tinggi. Tapi kalau dibalik, ini Anda tinggal ganti ini aja. Sekarang kita anggap X-nya tinggi, Y-nya adalah berat. Sekarang kita lihat degree. Degree ini kaitan dengan derajat persamaan. Bisa 2, bisa 1, bisa, dan seterusnya. Kalau 1 itu artinya regresinya linear, seperti Excel tadi. Sekarang kita kalau coba 1 ya. Misalnya di sini adalah 1. Jadi persamaannya Y sama dengan A plus BX kan, kalau regresi linear. Sekarang kita klik aja ini, diokekan. Nah, ini akan muncul di sini. Saya tampilkan hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini regresi polinomial, ada derajatnya 1, artinya regresi linear. Ya. Jumlah datanya 10. Kemudian ini persamaannya Y sama dengan 23,47 min 0,05 X, ya. Maka ini regresinya. Kemudian R kuadratnya, koefisien determinasinya adalah 0,0117. Nah, kita di sini kelebihan dari Kostat akan muncul dia regresi itu nyata apa tidak persamaannya. Akan muncul di sini. Jumlah kuadratnya dari bebas, ini ANOVA-nya akan muncul. Artinya ini regresinya tidak nyata. Ini bisa terlihat dari R kuadratnya yang sangat kecil. Seharusnya kalau di sini nyata, ini R kuadratnya besar, 0,98 ya, mendekati 1. Ini tidak nyata. Jadi datanya ini sebenarnya tidak ada, kalau R kuadratnya 0,01 cuman sekitar 1% saja, ini 1% aja hubungan antara tinggi dan berat keeratannya, jadi tidak berhubungan. Ya, oke. Itu bisa dilihat di sini. Sekarang kita coba kalau dia regresinya polinomial. Kalau linear dia tidak nyata tadi. Sekarang kita lihat kalau regresinya kuadratik ya. Maka kita ganti saja di sini degree-nya itu jadi 2 ya. Artinya persamaannya bukan Y sama dengan A plus BX, tapi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kan gitu kalau kuadratik. Di sini akan muncul titik puncaknya. Ini ada degree-nya jadi 2. Kita okekan. Nah, muncul dia persamaannya. Sekarang saya lihat hasilnya. Kita bagi hasilnya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ini regresi polinomial, X-nya tinggi, Y-nya adalah berat. Degree-nya 2, artinya persamaan kuadratiknya. Sekarang kita persamaan ini seperti ini. Y sama dengan min 31,50 plus 1,91 X minus 0,016 X kuadrat.
Jadi persamaannya seperti itu. Kita lihat sekarang R kuadratnya itu meningkat 0,35. Jadi 35% dari data itu bisa dijelaskan dengan persamaan tersebut. Itu masih rendah. Ya, kita lihat regresinya. Regresinya tidak nyata ya, karena R-nya masih kecil. Tapi lebih baik dengan persamaan kuadratik dibanding linear karena R-nya lebih besar, R kuadratnya. Ya, jadi itu bisa kita lihat dari sini. Ya. Jadi itulah seperti gambaran bagaimana penggunaan dari kostat. Sampai di sini bisa bisa mengikuti ya, artinya apa kegunaan. Ini kita mulai dari yang paling sederhana ya. Kan kita harus mulainya step by step-nya itu harus dari yang sederhana 10 angka. Nanti ketika kita sudah belakangan, nanti kita akan pakai data, misalnya data hasil analisis rancop ya, misalnya ada rancangannya, perlakuannya apa, faktornya berapa, akan kita coba seperti itu. Ini saya cuma ingin memperkenalkan ini awal, apa-apa yang bisa menu-menunya, gitu. Bisa dilihat. Sampai sini ada pertanyaan? Susah apa mudah kira-kira? Mungkin kalau belum dicoba ya belum ini, tapi ketika Anda coba sendiri, nanti tolong di rumah itu saya sudah ada softwarenya, ya jangan takut salah, bisa kalau salah tinggal undo aja, diklik-klik aja itulah akan coba. Sekarang gimana tanggapan kalian? Susahkah software ini, mudahkah untuk sementara untuk sampai tahap ini? Bisa kalian mengulang lagi, maksudnya kalau ada data lain bisa kalian ikuti. Bisa, Pak. Bisa ya? Gampang kok. Saya tinggal familiar apa? Kalau misalnya kan sudah ditemukan hasilnya, ini pas kita menerjemahkan ke misalnya ini nilainya 65, ini dari mana gitu nih, Pak. Kan biasanya itu ada keterangannya, misalnya dari nilai koefisiennya, misalnya variasinya. Nah, nanti itu susah untuk diterjemahkan kalau dari menurut saya. Maksudnya gimana? Saya agak bingung. Maksudnya susah diterjemahkan. Lah gini, ini kan tools ya. Jadi software itu adalah tools saja, bukan statistiknya. Ini hanya tools. Jadi kuncinya di dalam software statistik itu Anda harus paham teori statistik. Nanti R kuadrat itu apa, koefisien varian itu apa, rata-rata itu apa. Jadi itu Anda harus menguasai dulu itu apa secara teoritisnya. Jadi di tools atau software itu cuman dia menghasilkan, membantu Anda menghitung ya. Jadi bukan mengambil keputusan. Pengambil keputusan Anda, menginterpretasi data itu adalah Anda yang tahu. Jadi ini cuman membantu. Jadi ada kalau di dalam data analisis itu kita mulai data itu tergantung kepada input data yang kita masukkan. Kalau data yang kita masukkan berkualitas datanya, maka ketika kita masukkan software akan keluar data yang baik. Tapi kalau kita masukkan sampah dan tanda kutip datanya nggak karuan, maksudnya data nggak karuan itu kita salah menginterpretasikan X yang mana Y, maka software itu akan menghitung juga, keluar juga. Sehingga ada istilah sampah yang Anda masukkan keluar juga sampah gitu loh. Jadi sebenarnya kuncinya bagaimana kita mengarrange menyusun datanya, yang mana X-nya, yang mana Y-nya, datanya itu dulu yang kita perbaiki sehingga datanya betul. Jadi kalau namanya statistik itu data salah pun Anda masukkan akan keluar datanya. Jadi nggak kayak kita. Kalau kita kan Anda masukkan tahu data salah kan nggak akan Anda hitung. Tapi komputer data apapun yang Anda masukkan akan keluar datanya. Tinggal dia betul atau enggak. Nah, interpretasi datanya Anda harus tahu dulu teori statistiknya. Mohon maaf Mas Sahanur ya. Yang maksudnya Mas Sahanur interpretasi data itu yang mana? Yang untuk statistik deskriptif kah atau regresi? Yang mananya?
Misalnya untuk uji ANOVA-nya, Pak. Di ANOVA-nya. Ya, Oke. Yang di regresi ya? iya, Pak. Oke. Saya nampilkan ya. Share hasilnya ya supaya Anda paham. Mana? Ya, oke. Saya share sini. Kalau yang deskriptif, yang rata-rata dan sebagainya sudah paham ya? Interpretasinya. Ya? Bisa, Pak. Oke, sekarang yang regresi ya. Oke, ini kelihatan ya ada untitled konteksnya ini. Kotak ini kelihatan ya. Kan tadi kita menganalisis mana dia? Nah, dari sini mulainya. Kita melihat hubungan antara tinggi dengan berat ya. Itu kita melakukan 2 kali. Satu regresi linear, yang kedua regresi kuadratik ya. Ya. Yang ini pertama kita lakukan tadi regresi linear. Ini dilihat sini degree-nya 1 ya. Artinya kalau persamaannya kalau regresi linear itu persamaan umumnya kan Y sama dengan A plus BX. Kan seperti itu ya. X-nya cuma 1 aja. 1 angka X pangkat 1 artinya X kan. Degree-nya 1. Hasilnya keluar seperti ini. Nah, ini degree-nya artinya dia linear. Kemudian total number, ini jumlah data yang kita pakai ada 10 data kan yang kita hubungkan. Nah, ini adalah persamaan yang dihasilkan ya, regresinya. Y sama dengan 23,47 minus 0,05x. Ya. Jadi artinya ini A-nya, ini BX-nya kan. Ini A-nya intercept. Jadi kalau kita buat grafik, sebentar, saya substitute, saya pakai papan tulis ya. Jadi kalau kita gambarkan grafik dari persamaan itu seperti ini. Ini misalnya grafiknya. Ini X-nya ya. Ini Y. Persamaannya tadi adalah Y sama dengan, saya bulatkan aja 23,4 ya. Minus 0,05 X ya. Kan persamaannya seperti ini ya. Saya ringkaskan tadi. Ini. Artinya apa? Kalau A berarti dia memotong di titik 23. Ini kan ini ya. Ini adalah intersepsi kan, interceptnya. Memotong di sumbu Y-nya kan. Di sini ada angka 23, titik potong di sumbu Y, 23,4. Sedangkan 0,05 ini adalah gradien ya, kecondongan dari garis ya. Sedangkan minus itu artinya ada hubungan negatif. Kalau positif dia garisnya ke sana, kalau minus garisnya ke sini. Karena minus dia ke sini. Jadi di sini ada titik potongnya seperti ini. Kan gitu sepertinya. Saya nggak ini secara lihat ini saja, tapi kalau nanti kita gambarkan seperti itu. Kan seperti itu persamaan garisnya titiknya. Clear ya di sini ya dulu ya. Ya, oke. Sekarang saya clear ini, saya balik lagi ke sana. Saya balik ke hasil tadi. Oke, itu jadi ini adalah persamaannya yang tadi. Kemudian di sini ada R kuadrat. Ya, ini ada tanda akar yang atasnya segitiga itu adalah yang kayak V terbalik itu akar 1, 2, 3 berarti R pangkat 1, R pangkat 2, ini R pangkat R2 ya. Berarti ini ada R kuadrat itu adalah koefisien determinasi. Umumnya kita kalau uji korelasi pakai R ya, R kecil ya. Ya Anda tinggal diakarkan saja, akar R kuadrat jadi R dapat. Itu nilainya sebesar 0,0117 sekian. Sampai sini bisa dulu ya, pahami ya. Nah, kemudian kita ingin melihat dia nyata nggak persamaan ini secara ANOVA-nya di uji regresi. Regresinya nyata apa enggak? Ternyata kita lihat di sini ada ini source sumber keragaman ya. Ini SS nih source of sum of square ya, jumlah kuadrat. Ya kan ini bahasa Inggris saja jumlah kuadrat. DF ini degree of freedom atau DB derajat bebas. Ya kan? MS nih kuadrat tengah, mean of square. KT ya.
F itu adalah F hitung, ya, nilai F-nya. Sedangkan P itu adalah probability. Kalau secara manual Anda biasanya ada F hitung, ada F tabel, Anda jadi melihat tabel. Tapi kalau di sini dengan P saja, itu adalah probability. Jadi lihatnya gini, kalau P-nya kurang dari 0,05, berarti nyata. Kalau dia P-nya kurang dari 0,01, itu artinya sangat nyata, bintang 2. Nah, sedangkan di sini ada nilai P-nya 0,76, berarti dia lebih dari 0,05, sehingga tidak nyata. Sehingga regresi ini tidak nyata. Artinya data ini sebenarnya regresi ini tidak berarti, tidak nyata, karena ini juga bisa dilihat sebenarnya kita nggak usah uji regresi, uji pakai ANOVA-nya, cuma pakai nilai R-nya aja sudah kelihatan di sini kecil 0,011. Berbeda kalau nanti datanya baik, misalnya R-nya hampir mendekati 1, dia pasti regresinya nyata. Sampai sini Mas bisa dipahami ya Mas? Bisa, Pak. Oke, itu kalau regresi linear. Sekarang kita coba tadi pakai kalau regresinya, artinya kalau linear tidak baik, kita coba kuadratik ya, orde 2. Ya, jadi persamaannya kalau linear tadi Y sama dengan A plus BX, kalau kuadratik berarti persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kan seperti itu. Sehingga persamaannya kurvanya parabolik ya, ada titik baliknya. Ya enggak kalau kuadratik. Ingat nggak matematika atau statistik ya? Berarti kalau kuadratik dia ada titik baliknya. Kuadratik. Parabolik ya. Nah, kita rubah tadi degree-nya 2. Sehingga muncul hasilnya setelah tadi di-run di Kostat, muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini. Regresi polinomial, X-nya tinggi, Y-nya berat, degree-nya 2. Artinya ini kuadratik ya. Linear, bukan regresi linear tapi linear regresi kuadratik. Poinnya titik nilainya 10. Nah, persamaannya seperti ini. Y sama dengan min 31.50 plus 1,91x minus 0,016 x kuadrat. Nah, ini persamaannya. Nanti bisa lihat digambarkan deh itunya di gambaran. Nah, kita lihat R kuadratnya. R kuadratnya lebih baik 0,35 dibanding tadi 0,01 kan R kuadratnya yang di linear. Ini di kuadratik lebih baik R kuadrat. Walaupun lebih baik, kita lihat hasil analisisnya. Dia masih 0,21 sehingga dia tidak nyata, masih lebih dari 0,05. Tapi kalau nilainya di sini 0,005 itu artinya dia sangat nyata. Karena dia kurang dari 0,05. Jadi itu interpretasinya, Mas. Jadi sebenarnya dari data ini hubungannya baik dia kuadratik maupun linear tidak nyata sebenarnya. Tapi lebih baik dia hubungannya yang kuadratik. Jadi itu interpretasinya. Paham ya, Mas ya? Paham, Pak. Oke. Ini sudah jam 9. Kita sampai jam berapa, Mas Adian? 9:10, Pak. Oke, saya minta waktu sekitar 10 menit. Saya ingin menunjukkan kalau tadi kita bekerja, saya close dulu ya. Kita ingin bekerja, tadi bekerjanya kita buat datanya di Kostat secara langsung. Berapa sel, berapa barisnya, berapa kolomnya. Ribet ya input datanya. Sekarang saya ingin menunjukkan, kalau saya lebih senangnya, saya kerjanya di Excel dulu. Input datanya di Excel. Ya, baru saya pindahkan ke Kostat. Ya. Sekarang gini, saya bagi share, misalnya saya punya data. Sorry, saya belum. Mudah-mudahan 10 menit selesai nih, saya cepat. Oke. Nah, ini saya hapus dulu. Ya, misalnya gini, saya punya penelitian, saya ingin menguji pengaruh pemberian kompos dengan 3 taraf, ada yang tidak diberi kompos, 5 ton per hektar, 10 ton per hektar kompos. Faktor pertama. Faktor kedua adalah fosfat alam dengan 4 taraf. Ada 0, 45, 90, 135 kg per hektar. Nah, saya perlakuannya adalah faktorial. Jadi ada kombinasi perlakuan antara kompos dengan fosfat alam. Ya.
tadi kompos ada tiga taraf, fosfat alamnya ada 4 taraf. Sehingga kombinasi perlakuannya adalah 3 kali 4, 12. Ini sekarang saya misalnya faktorial, 2 faktor. Berarti ada 14 satu kombinasi perlakuan kan? Kemudian saya ulang 3 kali biasanya. Sehingga kalau ada 12 kombinasi, ada 3 ulangan, berarti 12 kali 3 ada 36 satuan percobaan kan? Ya enggak? Ya enggak? Kan gitu rumusnya, 36 satuan percobaan. Saya uji di tanaman jagung misalnya. Saya tanam jagung, ada 36 pot. Perlakuannya itu tadi, ulangan. Diacak ya. Saya bikin acak lengkap. Setelah vegetatif maksimal 45 hari, saya cabut, saya ukur berapa P jaringannya, kemudian berapa serapan P di masing-masing tanaman. Nah, ini sebenarnya tugas untuk nanti kita coba ketika menjalankan uji ANOVA dengan rancangan apa. Ya, tapi saya ingin menunjukkan, saya inputlah datanya. Pada perlakuan tanpa ini, saya masukkan kompos, taraf 1, taraf 2, taraf 3. Nah, di Kostat, 0 dia nggak bisa baca. Jadi, 1 ini adalah perlakuan tanpa kompos, yang 2 ini 5 ton, yang 3 ini 10 ton. Ya. Fosfat alam 0, 45, 2 ini 45. Nanti keterangannya itu Anda bikin bisa 45, 90, itu tergantung ya. Ini ulangannya 1, 2, 3. Saya masukkan, saya punya untuk perlakuan K0, F0, P jaringannya sekian, 1791. K0, F0, ulangan 2, sekian. Ya. Kan gitu kan inputnya kan. K0, F0, 3, sekian. Seterusnya sampai 36. Oke. Kemudian saya ketik lagi serapan P-nya, sekian. Nah, dari ini baru saya pindah ke mana? Ke Kostat. Ya. Jadi caranya gimana? Kita copy dulu semua ini. Copy. Klik kanan. Copy ya. Sudah ada tanda ini artinya sudah di-copy dia. Kita pindah ke Kostat. Saya stop screen, saya pindah ke Kostat. Mana dia? Nah, ini. Ini tadi yang tadi saya bikin file new ya. Sorry. Saya close dulu. Sorry. Saya close dulu, saya pindah ntar dulu. Saya buka Kostatnya. Nah, Kostatnya kan gini, seperti ini, kosong ya. Kita nggak membuat, belum ada sel-selnya. Tadi kita sudah copy di Excel, kita pindah ke sini. Caranya seperti apa? Anda klik file, sini, open. Anda pilih di sini adalah clipboard. Karena kita sudah copy deh. Anda klik clipboard, dan di sini pilih replace the old data. Klik. Nah, maka data tadi sudah pindah dia dari Excel ke Kostat. Tinggal kita save saja nanti kalau Anda mau kerja. Sekarang saya anggap saya nggak save. Sekarang saya lihat di sini, saya ingin menghubungkan regresi korelasi misalnya tadi. Yang tadi kan tidak nyata. Sekarang saya ingin melihat antara P jaringan dengan serapan P. Ini ada contoh yang nyata, tadi yang statistik tadi ya. Saya di sini klik statistik, saya regresi, polinomial. Sini ada pilihannya. Anda masukkan di sini yang X-nya misalnya persen jaringan. Klik sini persen jaringan. Serapan P-nya saya jadikan Y. Degree-nya misalnya kita linear 1 ya. Terus kita klik oke. Nah, maka muncul hasilnya. Saya stop screen di ini dulu, saya lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini
X-nya adalah P jaringan, Y-nya adalah serapan P. Ini linear, analisis regresi linear. Jumlah datanya 36. Nah, persamaan regresinya Y sama dengan minus 163 plus 2506,03X. Kita lihat R-nya berapa. R kuadratnya besar ini, 0,99%. Hampir mendekati 1, hampir sempurna hubungan antara P jaringan dengan serapan P. Kita lihat sekarang ANOVA-nya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini P-nya 0,00000. Sangat-sangat nyata. Bintangnya bintang 3. Ya. Jadi ini sebenarnya P-nya sangat nyata. Jadi regresinya sangat nyata. Jadi bisa Anda lihat di sini yang mana regresi yang nyata dengan tidak nyata. Sebenarnya kita nggak usah analisa ANOVA. Kalau lihat R kuadratnya sudah 0,999 hampir 1 ini udah pasti dia regresinya nyata. Di sini lihat. Ya. Jadi itu contoh yang nyata. Nanti Anda bisa coba kalau dia dibikin kuadratik atau eksponensial. Itu tinggal di pilihannya di sini saja. Di Excel juga bisa sebenarnya. Tapi di Excel kan nggak muncul ininya. Nyata atau tidak regresinya. Ya. Bisa dipahamin ya? Cara memindah dari data Excel, mana yang lebih mudah? Kita kerja di Excel, dipindah ke Kostat, atau kita buat Kostat buat sel dulu? Kalau saya sih mudahnya itu dari Excel, baru kita pindah. Jadi kita input Excel dulu, selesai baru kita pindah ke situ. Kalau menurut saya sih lebih mudah kerja di Excel daripada kerja di Kostat untuk input data loh. Tapi tetap saja menghitungnya nanti di Kostat. Mana lebih mudah? Excel kan? Betul Pak, dari Excel dulu Pak, karena mudah menyusun datanya Pak. Untuk perhitungan menggunakan Kostat Pak. Ya. Jadi itulah, jadi interpretasi tadi juga seperti itu. Jadi sudah muncul dia ANOVA-nya. Nanti kita coba lagi kalau itu di ANOVA-nya. Tadi kan kita belum belajar ANOVA kalau uji F ya. Uji F untuk pengaruh perlakuan misalnya kompos dengan fosfat alam. Ya boleh Anda coba nanti dengan data Anda yang di kuliah Rancop di nanti pilihan kita belum mulai ya, uji lanjutnya pakai apa gitu. Nanti kita akan ke sana gitu loh. Tapi hari ini kita mulai dari yang slow-slow saja, dari yang mudah-mudah saja. Kan mudah kan? Ini cuma familiar aja. Saya juga dulu belajarnya otodidak. Klik-klik, loh oke gini hasilnya. Gimana caranya? Saya klik-klik, salah, saya buka tuntunannya yang online atau di situ di file itu kan selalu ada itu help-nya itu. Caranya gimana? Akan mudah. Jadi tugas Anda sekarang silahkan Anda belajar lah. Anda punya sebaran data, belajar dulu statistik deskriptif, data-data, variasi, kemudian regresi. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Enggak ya? Sudah cukup, waktunya juga sudah lewat 1 menit. Ya. Mungkin kita lanjutkan lagi nanti di hari-hari yang lain mungkin, tapi kesepakatan kita malam ya sekitar jam 7 ya, supaya nggak ganggu jadwal yang lain. Dan jadwalnya nggak terpaku hari Jumat. Nah, kalau bebas, saya kebetulan ada waktunya. Bukan saya sok sibuk, bukan. Maksudnya terus terang saya banyak juga ngajar. Jadi jadwalnya itu biasa tabrakan rubah sini, terus ada jadwal penelitian saya ke lapangan. Saya ada 2 penelitian, satu penelitian yang berkaitan dengan food estate, satu lagi ada penelitian dengan Australia di lapangan juga. Jadi ya, mohon maaf sekali jadwalnya agak mindah-mindah. Jadi nanti saya ngubungin Mas Adiat aja ya, untuk sinkronisasi waktunya. Jadi saya mohon kerelaan kalian kuliah malam gitu loh. Artinya ya nggak usah terlalu serius juga, ini kan cuma belajar komputer saja. Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukup akhiri. Nanti saya kabari Mas Adiat ya kapan saya siap lagi. Saya harus buat materinya juga karena kan belum ada ini. Saya baru pertama juga ngajar di Aplikom. Jadi saya harus buat bahan kuliah. Kalau mata kuliah kayak dastan dan sebagainya saya sudah tiap tahun ngajar. Jadi kapanpun kuliah bisa saja bahannya ada. Kalau ini kan saya harus buat bahan apa yang mau saya sampaikan. Jadi mohon maaf juga mungkin kalau tidak
tidak jelas ya. Tapi harapan saya sih bisa jelas. Gitu. Mungkin itu saja. Untuk waktu kuliah berikutnya nanti saya konfirmasi ke Mas Adia. Ya.